Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwat fillah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, yang alhamdulillah biiznihi ta'ala hingga detik ini Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala masih terus memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita sekalian, berbagai macam kenikmatan yang tak terhingga kepada kita sekalian, sehingga kita bisa sempat berkumpul bersama, saling nasihat menasihati, mengingatkan akan ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, apalagi kita sekarang ini berada pada hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari yang di dalamnya terdapat keutamaan, keberkahan, yaitu hari dari hari-hari Ramadan. Olehnya itu sepatutnya kita memuji dan selalu bersyukur kepada Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan dalam hadisnya yang sahih
Kata Rasulullah, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum berkumpul pada salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam rumah tersebut mereka yatluna kitab Allah, membaca, mempelajari kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari kitab tersebut di antara mereka, saling mengajarkan antar mereka. Maka disebutkan dalam hadis tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan turun kepada mereka yang pertama adalah as-sakinah, ketenangan. Ikhwani wa akhwat fillah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Dan ini terbukti ketika seseorang itu banyak mengalami keadaan, mengalami gundah gulana, mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, tapi ketika dia masuk masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, tabaraka wa ta'ala, kemudian dia di dalam masjid tersebut mengingat Allah, membaca Al-Quran, maka pasti ketenangan yang akan menghampirinya. Ketenangan yang akan menghampirinya. Tenang dengan ayat-ayat yang dia baca, tenang dengan hadis-hadis yang dia dengarkan, tenang dengan nasihat-nasihat yang dia dengarkan. Maka inilah yang mendorong kita bersama untuk senantiasa meraih, mencari keutamaan-keutamaan daripada bermajelis ilmu itu. Apalagi majelis tersebut ditempatkan di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah, jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah abwabul hasanat fi syahri Ramadan, pintu-pintu kebaikan. Ini judul versi Indonesianya ya, pintu-pintu kebaikan yang terdapat pada bulan Ramadan ini. Dan kita telah maklumi bersama bahwa Ramadan ini sudah sangat jelas bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan. Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala, syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan yang memiliki banyak keutamaan. Olehnya itu, siapa saja yang merenungkan bulan ini
bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, keutamaan, maka dia akan merasakan kenikmatan, kelezatan hari demi hari yang dia lalui di bulan Ramadan ini. Maka dia akan melaluinya dengan kenikmatan yang tiada tandingannya. Olehnya itu, di sini kita akan sebutkan pada pertemuan singkat ini, kita akan menyebutkan beberapa kebaikan. Kalau kita sebutkan semua, ini waktu tidak mencukupi untuk kita membahasnya. Olehnya itu kita akan mengambil poin-poin yang terpenting yang langsung berkaitan dengan keadaan kita di bulan Ramadan ini. Kebaikan apa saja yang kita akan lakukan agar Ramadan kita ini lebih bermakna, lebih mendatangkan faidah kepada kita sekalian, mendatangkan manfaat kepada kita sekalian. Apalagi memang sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di bulan Ramadan ini banyak orang yang berpuasa, tapi dari puasanya itu dia tidak mendapatkan apa-apa, hanya rasa haus dan lapar yang dia dapatkan. Tidak mendapatkan pahala dari puasa yang dia lakukan. Begitu pula di bulan Ramadan ini banyak orang yang melakukan sholat tarawih, rame-rame ke masjid, rombongan ke masjid, ajak teman, ajak keluarga, saudara. Tapi kata Nabi, banyak orang yang melaksanakan sholat tarawih, tapi dengan tarawihnya itu dia tidak mendapatkan juga apa-apa. Yang dia dapatkan hanya apa? Hanya rasa capek dan ngantuk. Maka kita munculkan judul ini, kebaikan-kebaikan, pintu-pintu kebaikan pada bulan Ramadan, agar dengannya kita bisa mengambil kebaikan tersebut dan bisa kita amalkan dalam keseharian kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Kebaikan apa saja yang bisa saya lakukan? Jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama kali, kebaikan yang pertama di dalam bulan Ramadan ini yang seharusnya kita perhatikan dan kita bisa amalkan, yaitu al-ikhlas, keikhlasan. Kita menjalankan aktivitas kita, keseharian kita itu hendaknya didasari dengan keikhlasan. Apalagi kita dalam beramal, dalam beribadah. Dalam hal ibadah yang pertama kali kita dituntut adalah al-ikhlas. Harus benar-benar ibadah yang kita lakukan itu di atas keikhlasan. Ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala, mengikhlaskan ibadah itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi ya, kalau kita kaitkan dengan ibadah yang kita lakukan ini, jemaah, subhanallah,
Sebagian orang mungkin menganggap berat. Iya. Makan sebelum subuh. Iya. Setelah itu dia tahan laparnya, dia tahan makannya, dia tahan minumnya sampai tenggelam matahari. Subhanallah, ini ibadah yang sangat agung. Sebagian orang berat. Makanya kita lihat saudara-saudara kita, bahkan mungkin ya sebagian keluarga kita, mereka tidak sanggup di sini. Mereka tidak sanggup untuk menjalankan ibadah yang sangat agung ini. Tidak sanggup untuk menjalankan ibadah yang sangat agung ini. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki keikhlasan. Tidak memiliki keikhlasan. Olehnya itu kita dituntut pertama kali dalam menjalankan segala aktivitas kita, terkhusus lagi dalam ibadah, maka hendaknya kita senantiasa mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Maka siapa saja yang mengikhlaskan semua apa yang dia lakukan, terutama dalam ibadah, maka ibadah yang dia lakukan itu akan terasa ringan, akan terasa nikmat, lebih nikmat daripada makanan yang ada. Kenapa? Karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita contohkan tadi, kita keluar saja dari pintu gerbang kita ini, kita sudah melihat ada orang minum, ada orang makan. Padahal kalau kita lihat body, lebih segar bodinya daripada bodinya kita, kesehatan lebih sehat mereka daripada kita. Tapi karena mereka tidak ikhlas dalam beribadah, beramal, sehingga apa yang akan mereka lakukan itu terasa berat oleh mereka. Nah, disinilah para ulama menganjurkan mendahulukan keikhlasan itu agar amalan yang kita akan lakukan terasa ringan dan lebih mencocoki kepada kebenaran yang kita akan lakukan nanti. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru, tidaklah mereka diperintah. Perintah apa saja dalam agama ini? Tidaklah mereka diperintah. Semua perintah dalam agama, sholat, baca Al-Quran, puasa, berdoa, zikir, qiyamul lail, semua ibadah, tidaklah mereka diperintah illa liya'budullaha mukhlisin, kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikhlaskan, dengan ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepadanya, mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, ibadah apa saja yang kita lakukan yang didasari karena keikhlasan, maka sebesar apapun amalan itu,
seberat apapun amalan itu, seberat apapun ibadah itu, akan ringan. Akan ringan bagi kita untuk melakukannya. Ya, contoh seperti apa yang kita lakukan sekarang. Kita berkumpul di sini, mendengarkan ayat, mendengarkan hadis. Sebagian orang menganggap hal ini berat. Ya. Menganggap hal ini berat. Tapi karena kita didasari karena keikhlasan, maka hal itu menjadi ringan bagi kita. Dan itulah yang mendasari semua amalan-amalan soleh. Ibadah, amalan dilakukan karena keikhlasan, maka semuanya akan menjadi ringan. Baik, ini yang pertama. Pintu-pintu kebaikan pada bulan Ramadan ini, yang pertama hendaknya kita selalu mengikhlaskan diri. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan seluruh ibadah amalan yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak berdoa, zikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak berdoa, zikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Karena Ramadan ini adalah bulan yang mulia, bulan yang memiliki keutamaan, bulan yang di dalamnya dibebaskan pembebasan hamba-hamba dari neraka. Pembebasan dari neraka hanya terdapat di bulan Ramadan saja. Olehnya itu kita diperintahkan ketika kita akan menyambut bulan Ramadan, bulan yang penuh keutamaan, kebaikan, kemuliaan ini, maka kita menyambutnya diperintahkan untuk membersihkan diri terlebih dahulu dengan istighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya kasih contoh, misalnya ada tamu kita ini, ada tamu akan berkunjung ke tempat kita. Tamu kita ini hanya jarang ketemu, ya, jarang kita ketemu dengannya. Ya, mungkin ketemunya 6 bulan sekali, atau mungkin bahkan hanya sekali dalam setahun. Tamu kita ini tamu istimewa, Pak Presiden mau datang. Ya, gimana perasaan kita juga? Sambutan apa kira-kira yang kita akan lakukan? Ya, tentu mungkin semua tempat-tempat kita akan bersihkan, ya kan? Kamar-kamarnya, masjidnya mungkin akan dicat, akan dihiasi. Kita sendiri mungkin ketika akan kedatangan tamu seperti itu, ya kita juga mungkin pakaian yang lebih rapi daripada hari-hari biasanya. Yang jelas kita akan istimewakan ini tamu kita. Kita akan tempatkan dia pada tempat yang layak, yang cocok untuknya. Kita tidak senang kalau kita dalam keadaan kotor. Maka sama dengan Ramadan ini. Ramadan yang membawa kebaikan, keutamaan, kemuliaan, tidak mungkin kita sambutnya dengan badan yang kotor.
badan yang bergelimang dengan dosa dan maksiat, tidak mungkin. Maka dari pintu-pintu kebaikan yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini, setelah kita ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala dalam semua ibadah amalan kita, yang kedua adalah hendaknya kita banyak berdoa, istighfar, ya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak tilawatil Quran. Tilawatil Quran, abwabul hasanat, pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang ketiga adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Dan ini sangat jelas sekali, sebagaimana disebutkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini jaminan dari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mau baik, ya, mau baik diri kita, mau baik diri kita, keluarga kita, teman kita, tetangga kita, pondok kita, sekolah kita, maka hendaknya kita sibuk dengan Al-Quran, belajar, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Ini kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah ini, orang yang seperti ini, orang yang pelajari Al-Quran. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran, mereka berada pada pekerjaan yang mulia. Mereka berada pada pekerjaan yang mulia, yang termulia di permukaan bumi ini. Olehnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gandengkan, ya, orang-orang yang membaca Al-Quran, kedudukan mereka bersama siapa? Bersama barisannya para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka mereka akan bersama barisannya para malaikat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang motivasi kita bersama, ya, di bulan Ramadan ini. Apalagi bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Maka tentunya kita harus bersemangat, ya, harus bersemangat menyambut Ramadan ini dengan pintu-pintu kebaikan. Di antara pintu kebaikan adalah menyibukkan diri dengan baca Al-Quran. Apalagi memang jamaah rahimani wa rahimakumullah, orang berpuasa, orang yang berpuasa dengan Al-Quran itu satu paket, ya, satu paket, tidak bisa dipisahkan, ya. Kalau paketan buka puasa masih bisa dipisah, mungkin cuma nasi saja, ya, atau hanya kurma dengan semangka saja. Tapi orang puasa dengan Al-Quran ini satu paket yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan seperti itu. Disebutkan dalam hadits yang sahih bahwa puasa dan Al-Quran akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
puasa dan Al-Quran akan datang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata di hadapan Allah. Maka mulailah puasa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku, saya telah menahan laparnya, saya telah menahan hausnya, saya telah menahan syahwatnya. Luar biasa ini, dari azan subuh sampai mau maghrib sebentar lagi kita ditahan. Tapi kata puasa ini, saya telah menahan laparnya, saya telah menahan hausnya, saya telah menahan syahwatnya, maka berikan syafaatku kepadanya, pada orang yang berpuasa ini. Sebagian kita mungkin bertanya, puasa kok bisa bicara gitu. Padahal saya di dunia ini sudah berkali-kali puasa ini, saya tidak pernah dengar bagaimana itu bahasanya puasa itu. Bagaimana bahasanya puasa itu, saya tidak pernah dengar. Maka jawabannya, kita tidak perlu pertanyakan yang seperti ini jemaah. Ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi konsekuensi daripada persaksian kita asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, maka kita harus membenarkan apa yang telah diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hadis ini, berita dari Nabi bahwa puasa akan berkata kepada Allah, saya telah menahan laparnya, saya telah menahan hausnya, saya telah menahan syahwatnya, maka berikan syafaatku kepadanya. Harus kita yakini. Maka diberikanlah syafaat khusus hanya kepada orang-orang yang berpuasa. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, kalau ada orang yang puasa terus dia tidak merasakan lapar, haus, ya, tidak menahan syahwatnya, maka ini puasanya perlu dipertanyakan. Ya, perlu dipertanyakan orang seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, Al-Quran. Karena satu paket ini, orang puasa harus rajin membaca Al-Quran. Al-Quran juga datang kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mungkin kita juga akan bertanya, Al-Quran kok bicara? Padahal saya semenjak memiliki Al-Quran tidak pernah saya dengar itu bahasanya Al-Quran, bagaimana suaranya Al-Quran. Ini sama jemaah, kita harus yakin, harus kita benarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berita ini. Nabi memberitakan bahwasanya Al-Quran akan datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berkata di hadapan Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, saya telah menahan tidurnya, saya telah menahan ngantuknya untuk sibuk membaca saya, maka berikan syafaatku kepadanya. Subhanallah, lihat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Ngantuk, menahan tidur untuk sibuk membaca Al-Quran, ini yang menjadi ukuran. Sebagian kita membaca Al-Quran baru 2 ayat sudah ngantuk. Iya. Belum selesai 1 surah pendek misalnya, sudah tertidur, sudah ngantuk. Sampai di mana tadi bacaanku? Coba kita renungkan hadis ini jemaah. Yang menjadi ukuran adalah ngantuk. Ya. Ngantuk inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membaca Al-Quran sampai ngantuk lawan.
Baca Al-Quran ngantuk, lawan, jangan diikuti. Wah, saya sudah ngantuk ini, saya tidak tahu di mana lagi bacaan saya, akhirnya ambil bantal tidur. Justru datang ngantuk seperti itu, kita lawan. Ambil air wudhu, ngaji kembali, lawan itu ngantuk. Kenapa? Karena ngantuk itulah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Jadi ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, subhanallah, lihat ya, puasa dan tilawatil Quran akan sama-sama menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan alhamdulillah ya, mungkin sebagian besar dari kita sudah khotam ini beberapa kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Maka tingkatkan terus. Ngantuk lawan, ngantuk lawan. Sibukkan diri dengan bacaan Al-Quran. Karena para as-salaf rahimahumullah seperti itu. Mereka dalam sehari beberapa kali khotam Al-Quran. Dalam sehari, bukan sebulan. Ini motivasi untuk kita bersama. Nah, maka hendaknya kita bersemangat dalam hal ini. Dan ini termasuk dari pintu-pintu kebaikan dalam bulan Ramadan ini yang bisa kita raih dengannya. Baik, saya kira mungkin kita cukupkan sampai di sini. Ini pembahasan masih panjang, tapi karena waktu sangat membatasi kita bersama untuk melanjutkan pembahasan ini, insyaallah taala ya di lain kesempatan mungkin bisa dilanjutkan. Tapi semoga ada manfaatnya. Jadi kesimpulan yang pertama, dalam bulan Ramadan ini, terhadap pintu-pintu kebaikan dalam bulan Ramadan, yang pertama hendaknya kita selalu ikhlas dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hendaknya kita banyak berdoa, berzikir, istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita banyak tilawatil Quran, banyak membaca Al-Quran. Tapi saya kira ini semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.